Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Kumalasari dengan NIM 2303288. Nah, saya dari kelas 6A Ekonomi Syariah. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yaitu prinsip konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah. Nah, kegiatan konsumsi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap hari manusia itu melakukan konsumsi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, mulai dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan juga kesehatan, sehingga kebutuhan teknologi dan juga hiburan. Konsumsi menjadi aktivitas penting karena melalui konsumsi manusia dapat mempertahankan keberlangsungan hidup serta mencapai kenyamanan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi memiliki peran besar karena menjadi tujuan akhir dari kegiatan produksi barang dan juga jasa. Seiring berkembangnya zaman, pola konsumsi masyarakat mengalami perubahan yang sangat pesat. Kemajuan teknologi, perkembangan media sosial, dan juga meningkatnya gaya hidup yang modern menyebabkan banyak orang itu lebih mudah melakukan konsumsi secara berlebihan. Tidak sedikit masyarakat yang membeli barang bukan hanya untuk kebutuhan, membeli barang bukan karena kebutuhan, melainkan karena pengaruh tren, gengsi, atau keinginan untuk mendapatkan pengakuan sosial. Akibatnya, muncul perilaku konsumtif yang dapat menimbulkan pemborosan, kesenjangan sosial, bahkan masalah ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman yang jelas mengenai kegiatan konsumsi. Dalam ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya bertujuan memenuhi kepuasan materi, tetapi juga harus memperhatikan nilai halal, terus keberkahan, keseimbangan, dan juga kemaslahatan. Seorang muslim diajarkan untuk menggunakan harta secara bijaksana, tidak boros, tidak berlebihan, serta tetap memperhatikan hak orang lain melalui zakat, infak, dan juga sedekah. Dengan demikian, konsumsi dalam Islam itu memiliki nilai ibadah, karena setiap harta yang digunakan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa konsumsi harus dilakukan secara seimbang antara kebutuhan dunia dan juga akhirat. Manusia diperbolehkan menikmati harta, rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tetap harus menjaga kesederhanaan dan juga menghindari perilaku mubazir. Nah, konsep ini itu menunjukkan bahwa ekonomi syariah itu tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan juga kemaslahatan kesejahteraan sosial masyarakat. Nah, oleh karena itu, mari kita mempelajari prinsip konsumsi dalam Islam menjadi sangat penting agar manusia itu mampu memahami bagaimana cara menggunakan harta dengan benar sesuai dengan syariat. Dengan memahami konsep konsumsi, diharapkan bagi masyarakat itu dapat menjadi konsumen yang bijaksana, bertanggung jawab, serta mampu menciptakan kehidupan ekonomi yang adil, seimbang, dan juga penuh keberkahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu konsumsi. Nah, konsumsi merupakan salah satu
aktivitas ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Setiap manusia sejak lahir hingga meninggal dunia selalu melakukan kegiatan konsumsi untuk mempertahankan hidup dan memenuhi berbagai kebutuhan. Konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan menggunakan, memanfaatkan, atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memperoleh kepuasan. Nah, dalam ilmu ekonomi, konsumsi tidak hanya terbatas pada makanan dan juga minuman, tetapi mencangkup seluruh kegiatan barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang memakai pakaian, menggunakan kendaraan, memakai listrik, membeli buku, menggunakan internet, hingga memanfaatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Nah, semua itu termasuk kegiatan konsumsi. Konsumsi menjadi bagian penting dalam perekonomian karena barang dan jasa yang diproduksi pada akhirnya bertujuan untuk dikonsumsikan masyarakat. Tanpa adanya konsumsi, kegiatan produksi tidak akan berjalan dengan baik karena barang yang dihasilkan tidak digunakan oleh manusia. Nah, dalam kehidupan modern saat ini, konsumsi itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemajuan teknologi perkembangan media sosial, dan perubahan gaya hidup itu dapat menyebabkan pola konsumsi masyarakat itu berubah. Banyak orang yang tidak lagi membeli barang berdasarkan kebutuhan, tetapi karena pengaruh tren, iklan, atau keinginan untuk memperoleh pengakuan sosial. Nah, akibatnya itu muncul perilaku konsumtif yang sering menyebabkan pemborosan dan juga masalah ekonomi. Karena hal itu, pemahaman tentang konsumsi ini sangat penting agar manusia mampu menggunakan harta secara bijaksana. Dalam Islam, konsumsi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga nilai ibadah dan tanggung jawab moral kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya akan menjelaskan pengertian konsumsi itu menurut para ahli. Nah, menurut ilmu ekonomi, dalam ilmu ekonomi konvensional itu konsumsi diartikan sebagai kegiatan menghabiskan atau menggunakan nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Barang yang dikonsumsi akan mengalami pengurangan manfaat, baik secara langsung maupun bertahap. Nah, contohnya itu seperti makanan akan habis setelah dimakan, minuman akan habis setelah diminum, pakaian akan mengalami kerusakan setelah dipakai. Nah, kendaraan akan mengalami penyusutan nilai setelah digunakan dalam waktu yang lama. Nah, konsumsi dalam ekonomi konvensional ini sering dikaitkan dengan tingkat kepuasan atau utility. Semakin besar kepuasan yang diperoleh seseorang dari barang atau jasa yang digunakan, maka semakin tinggi juga tingkat manfaat konsumsi tersebut. Nah, namun konsep konsumsi dalam ekonomi modern seringkali terlalu berorientasi pada kepuasan materi dan keinginan individu. Akibatnya, banyak masyarakat yang terdorong hidup secara berlebihan dan lebih mementingkan gaya hidup dibandingkan kebutuhan yang sebenarnya. Lalu menurut Adam Smith, Adam Smith menjelaskan bahwa konsumsi merupakan tujuan akhir dari seluruh kegiatan produksi. Nah,
Menurutnya, produksi itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan pentingnya konsumen. Tanpa adanya konsumsi, kegiatan produksi itu tidak memiliki tujuan yang jelas. Pendapat Adam Smith menunjukkan bahwa konsumsi memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi, karena permintaan masyarakat akan mempengaruhi jumlah barang yang diproduksi. Nah, selanjutnya menurut John Maynard Keynes. Keynes ini menyatakan bahwa konsumsi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan seseorang. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar pula tingkat konsumsinya. Namun, peningkatan konsumsi ini biasanya tidak sebesar peningkatan pendapatan karena sebagian besar pendapatan disimpan dalam bentuk tabungan. Teori Keynes menjelaskan bahwa perilaku konsumsi masyarakat sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Samuelson menjelaskan bahwa konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memperoleh kepuasan dan memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pandangannya, manusia selalu berusaha memaksimalkan kepuasan dari barang yang dikonsumsi. Menurut Islam, dalam Islam, konsumsi memiliki makna yang lebih luas dibandingkan ekonomi konvensional. Konsumsi bukan hanya aktivitas memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia tidak boleh menggunakan harta secara sembarangan. Setiap harta yang diperoleh dan dibelanjakan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Konsumsi dalam Islam harus memperhatikan beberapa hal. Barang yang dikonsumsi harus halal, tidak membahayakan tubuh dan akal, tidak berlebihan atau boros, tidak merugikan orang lain, dan juga mengandung manfaat dan keberkahan. Islam memperbolehkan manusia menikmati rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi harus menjaga keseimbangan dan juga kesederhanaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah akan menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan etika konsumsi manusia. Diperbolehkan memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi tidak boleh melampaui batas. Dalam ekonomi syariah, konsumsi juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Seorang muslim tidak boleh hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitar melalui zakat, infak, wakaf, dan juga sedekah, dan berbagai bentuk kepedulian sosial lainnya. Selanjutnya ada tujuan konsumsi. Apa sih tujuan konsumsi ini? Yang pertama itu memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan hidup manusia. Setiap manusia membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan agar dapat menjalani kehidupan dengan baik. Tanpa konsumsi, manusia itu tidak akan mampu mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Oleh sebab itu, konsumsi menjadi aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah menjaga keberlangsungan hidup dan juga kesehatan.
Konsumsi bertujuan menjaga kesehatan tubuh dan memberikan energi agar manusia itu mampu bekerja, belajar, dan juga beribadah. Makanan bergizi, air bersih, dan lingkungan sehat sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, dalam Islam, menjaga kesehatan merupakan bagian dari kewajiban karena tubuh yang sehat membantu manusia melaksanakan ibadah secara maksimal. Nah, yang ketiga adalah memberikan kepuasan dan juga kenyamanan. Konsumsi juga bertujuan memberikan kepuasan dan kenyamanan dalam hidup. Ketika seseorang menggunakan barang atau jasa yang dibutuhkan, ia akan merasa lebih nyaman dan tenang. Namun, dalam Islam, kepuasan tidak hanya diukur dari kesenangan materi semata. Kepuasan sejati diperoleh ketika seseorang menggunakan hartanya secara halal dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah mendukung aktivitas sosial dan ibadah. Konsumsi membantu manusia menjalankan aktivitas sosial dan ibadah. Contohnya seperti apa? Mengonsumsi makanan sehat agar kuat bekerja dan beribadah. Yang kedua, membeli pakaian untuk menutup aurat. Yang ketiga, menggunakan kendaraan untuk mencari ilmu atau bekerja. Dengan demikian, konsumsi dalam Islam itu memiliki nilai spiritual karena dapat membantu manusia menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima adalah meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, di mana konsumsi yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas hidup manusia. Pendidikan yang baik, makanan sehat, dan tempat tinggal yang layak akan membantu manusia hidup lebih baik dan sejahtera. Namun dalam Islam menekankan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari banyaknya harta, tetapi juga ketenangan hati, keberkahan, dan juga hubungan sosial yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya adalah menciptakan kemaslahatan sosial. Dalam ekonomi syariah, konsumsi juga bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Ketika seseorang membeli produk halal dan mendukung usaha yang baik, maka ia turut membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, sebagian harta yang dimiliki harus disalurkan kepada orang yang membutuhkan agar terciptanya keadilan yang sosial. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi. Nah, faktor yang pertama adalah tingkat pendapatan, di mana pendapatan merupakan faktor utama yang mempengaruhi konsumsi. Nah, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar kemampuan untuk membeli barang dan jasa. Namun dalam Islam, tingginya pendapatan tidak boleh menyebabkan perilaku boros dan juga berlebihan. Seorang muslim harus tetap hidup sederhana dan menggunakan hartanya secara bijaksana. Faktor yang kedua adalah jumlah anggota keluarga. Nah, semakin banyak anggota keluarga, maka semakin besar kebutuhan konsumsi rumah tangga. Keluarga besar membutuhkan lebih banyak makanan, pakaian, pendidikan, dan biaya kesehatan. Karena itu, keluarga harus mampu mengatur pengeluaran agar kebutuhan seluruh anggota keluarga dapat terpenuhi dengan baik. Nah, yang ketiga adalah gaya hidup. Gaya hidup ini sangat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Banyak orang membeli barang ataupun untuk mengikuti tren atau menjaga gengsi sosial. Nah, dalam Islam itu gaya hidup sederhana lebih dianjurkan karena dapat menghindarkan manusia dari hal pemborosan dan juga kesombongan.
Lalu yang keempat adalah lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini seperti keluarga, teman, dan masyarakat itu dapat mempengaruhi kebiasaan konsumsi seseorang. Seseorang itu yang hidup di lingkungan konsumtif cenderung dia lebih mudah terpengaruh membeli barang secara berlebihan. Nah, karena itu Islam mengajarkan pentingnya memilih lingkungan yang baik agar perilaku konsumsi itu tetap sesuai dengan syariat. Yang selanjutnya, yang kelima adalah pendidikan dan pengetahuan. Nah, pendidikan membantu seseorang memahami, mengatur keuangan, dan menentukan prioritas kebutuhan. Orang yang memiliki pengetahuan baik biasanya lebih bijak dalam melakukan konsumsi. Mereka itu mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta memahami kepentingan hidup hemat dan juga sederhana. Selanjutnya adalah keimanan dan juga moral. Keimanan menjadi pengendali utama dalam perilaku konsumsi seseorang muslim. Orang yang memiliki iman kuat akan selalu berhati-hati dalam menggunakan hartanya. Ia akan mempertimbangkan kehalalan barang, manfaat barang, dampaknya bagi diri dia sendiri dan orang lain, dan apakah terdapat unsur pemborosan. Nah, moral yang baik itu juga membantu seseorang hidup sederhana, jujur, dan juga peduli terhadap sesama. Harga barang dan jasa. Harga barang mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membeli barang tersebut. Jika harga naik, biasanya tingkat konsumsi masyarakat itu menurun, dan sebaliknya juga. Jika harga turun, konsumsi masyarakat cenderung meningkat. Nah, selanjutnya adalah kemajuan teknologi dan media sosial. Perkembangan teknologi dan media sosial ini sangat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat modern. Iklan digital dan tren media sosial sering mendorong masyarakat membeli barang yang sebenarnya itu tidak terlalu dibutuhkan. Karena manusia harus mampu mengendalikan diri agar tidak mudah terpengaruh pada budidaya konsumtif modern. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan konsumsi dalam ekonomi syariah. Nah, saya akan menjelaskan apa sih konsumsi dalam ekonomi syariah itu. Konsumsi dalam ekonomi syariah adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan berpedoman pada ajaran Islam dan nilai-nilai syariah. Dalam ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi untuk memperoleh kepuasan, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilakukan secara halal, baik, seimbang, dan juga bertanggung jawab. Ekonomi syariah memandang bahwa seluruh harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut dengan cara yang benar. Nah, oleh karena itu, setiap kegiatan konsumsi harus mempertimbangkan aturan syariat, manfaat barang yang dikonsumsi, serta dampaknya terhadap diri sendiri, masyarakat, dan juga lingkungan. Berbeda dengan konvensional yang sering menitik beratkan pada kepuasan individu dan juga keuntungan materi. Konsumsi dalam ekonomi syariah memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu mencapai kemaslahatan dan keberkahan hidup. Seorang muslim tidak diperbolehkan menggunakan harta hanya berdasarkan hawa nafsu atau keinginan secara berlebihan,
Konsumsi harus dilakukan secara bijaksana agar tercipta keseimbangan antara kebutuhan dunia dan juga akhirat. Nah, dalam Islam juga, kegiatan konsumsi berkaitan erat dengan moral dan akhlak manusia. Cara seseorang menggunakan hartanya mencerminkan tingkat keimanan dan juga tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menggunakan hartanya secara halal, sederhana, dan bermanfaat akan memperoleh keberkahan dalam hidupnya. Sebaliknya juga, konsumsi yang berlebihan yang digunakan untuk hal yang dilarang agama dapat membawa kerusakan pada diri sendiri maupun masyarakat. Konsumsi dalam ekonomi syariah juga menekankan pentingnya kehalalan barang dan jasa yang digunakan. Tidak semua barang yang memberikan kepuasan diperbolehkan dalam Islam. Barang yang dikonsumsi harus halal, baik, aman, dan tidak membahayakan kesehatan maupun moral manusia. Oleh karena itu, seorang muslim harus selektif dalam memilih produk konsumsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik daripada apa yang terdapat di bumi." Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap kualitas konsumsi manusia. Konsumsi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga menyangkut kebersihan jiwa, kesehatan tubuh, dan juga keberkahan hidup. Dalam ekonomi syariah, konsumsi juga memiliki dimensi sosial. Seorang muslim tidak boleh hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan orang lain. Oleh karena itu, Islam mengajarkan zakat, infak, sedekah, dan berbagai bentuk kepedulian sosial agar harta dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, konsumsi dalam ekonomi syariah itu dapat dipahami sebagai aktivitas menggunakan harta dan sebagai nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara halal, baik, seimbang, serta bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Nah, saya akan menjelaskan konsep konsumsi dalam ekonomi syariah. Konsep konsumsi dalam ekonomi syariah itu didasarkan pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Konsumsi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan jasmani manusia, tetapi juga menjaga moral, spiritual, dan keseimbangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam mengajarkan bahwa Islam itu mengajarkan bahwa manusia diperbolehkan menikmati berbagai nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tetap harus menjaga batas dan tidak berlebihan. Nah, oleh karena itu, konsep konsumsi syariah itu menekankan keseimbangan, kesederhanaan, dan juga tanggung jawab dalam menggunakan harta. Nah, ada beberapa konsep utama konsumsi dalam ekonomi syariah. Yang pertama itu adalah konsumsi sebagai bentuk ibadah. Konsumsi dalam Islam, seluruh aktivitas manusia dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan syariat. Islam termasuk kegiatan konsumsi ketika seseorang makan makanan yang halal agar memiliki tenaga untuk bekerja,
untuk beribadah, nah, maka aktivitas tersebut itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini itu menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam itu tidak hanya bertujuan memperoleh kesenangan duniawi, tetapi juga membantu manusia menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu seperti mengonsumsi makanan sehat agar lebih kuat untuk beribadah, membeli pakaian untuk menutup aurat, dan menggunakan harta untuk pendidikan dan juga mencari ilmu. Nah, konsep ini itu membuat seseorang muslim lebih berhati-hati dalam menggunakan hartanya, karena setiap aktivitas konsumsi itu memiliki nilai pertanggungjawaban di akhirat. Nah, yang kedua adalah konsumsi untuk mencapai kemaslahah. Maslahah berarti sesuatu yang membawa manfaat dan kebaikan bagi kehidupan manusia. Dalam ekonomi syariah, konsumsi harus memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, dan juga kehidupan masyarakat, dan juga kehidupan akhirat. Barang yang dikonsumsi tidak boleh menimbulkan mudarat atau kerusakan. Nah, oleh karena itu Islam melarang konsumsi barang yang membahayakan kesehatan seperti merusak akal, menimbulkan kemaksiatan, dan mengganggu ketertiban sosial. Konsep maslahah membuat konsumsi dalam ekonomi syariah itu lebih berorientasi pada manfaat jangka panjang dibandingkan sekedar kepuasan sesaat. Nah, yang selanjutnya adalah konsumsi berdasarkan kebutuhan. Ekonomi syariah ini mengajarkan bahwa konsumsi harus didasarkan pada kebutuhan, bukan semata-mata keinginan atau hawa nafsu. Banyak masalah ekonomi muncul karena manusia sulit membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Dalam Islam ini kebutuhan itu dibagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama itu daruriyat, atau kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar manusia itu dapat hidup dengan baik, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan juga kesehatan. Nah, yang kedua adalah hajiat, yaitu kebutuhan sekunder, kebutuhan yang membantu mempermudah kehidupan manusia. Dan yang ketiga adalah tasnihat, yaitu kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan pelengkap yang bersifat kemewahan dan juga kenyamanan. Nah, konsep ini itu mengajarkan manusia untuk mendahulukan kebutuhan yang lebih penting agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif. Nah, lalu yang keempat adalah konsumsi harus halal dan juga thayyib. Dalam ekonomi syariah, barang yang dikonsumsi harus memenuhi dua syarat. Yang pertama halal, yang kedua thayyib. Nah, hal tersebut ini diperbolehkan oleh syariat Islam. Sedangkan thayyib berarti baik, bersih, sehat, dan juga bermanfaat. Konsep ini itu menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kualitas konsumsi manusia. Seorang muslim tidak hanya mencari kenikmatan, tetapi juga memastikan bahwa apa yang dikonsumsi itu memberikan manfaat bagi tubuh dan kehidupan. Selanjutnya adalah konsumsi secara seimbang. Nah, Islam ini mengajarkan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam konsumsi. Nah, konsumsi tidak boleh terlalu berlebihan, tetapi juga tidak boleh terlalu pelit. Nah, keseimbangan dalam konsumsi berarti menggunakan harta sesuai kebutuhan. Nah, yang kedua, menyadari pemborosan.
Dan yang ketiga, menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan. Nah, selanjutnya adalah tetap menyisihkan harta untuk sedekah dan juga tabungan. Konsep keseimbangan membantu manusia menjalani kehidupan yang lebih stabil dan juga harmonis. Nah, yang selanjutnya yang keenam adalah hindari israf dan juga tabzir. Nah, di mana ekonomi syariah ini melarang perilaku konsumsi berlebihan karena dapat merusak kehidupan individu dan juga masyarakat. Nah, apa sih israf? Nah, israf adalah perilaku berlebihan dalam menggunakan sesuatu meskipun barang tersebut itu halal. Nah, tabzir adalah menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat atau dilarang oleh agama. Contohnya itu seperti membeli barang yang hanya demi gengsi. Nah, selanjutnya mengadakan pesta berlebihan, terus menghabiskan uang untuk hiburan yang tidak bermanfaat. Nah, larang israf dan tabzir ini bertujuan agar manusia mampu mengendalikan hawa nafsu dan lebih berbijaksana dalam menggunakan harta. Nah, yang ketujuh adalah konsumsi memiliki tanggung jawab sosial. Nah, di mana dalam ekonomi syariah, harta tidak boleh hanya dinikmati oleh individu tertentu. Oleh karena itu, konsumsi harus disertai rasa tanggung jawab sosial. Islam mengajarkan zakat, sedekah, infak, dan juga tolong-menolong. Melalui konsep ini, konsumsi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga membantu kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah konsumsi untuk mencapai keberkahan, di mana tujuan akhir dari konsumsi dalam ekonomi syariah bukan hanya kepuasan materi, tetapi berkeberkahan hidup. Keberkahan berarti bertambahnya kebaikan dan manfaat dalam kehidupan manusia. Harta yang halal dan digunakan dengan benar akan membawa ketenangan hati, keharmonisan keluarga, kehidupan yang lebih baik, dan juga hubungan sosial yang lebih harmonis. Sebaliknya juga, jika konsumsi yang haram dan berlebihan itu dapat menghilangkan keberkahan serta menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan. Nah, selanjutnya adalah konsumsi sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan, di mana konsumsi dalam ekonomi syariah juga bertujuan menciptakan kesejahteraan hidup manusia secara menyeluruh, baik material maupun spiritual. Nah, kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari banyaknya harta, tetapi juga dari kesehatan, ketentraman hati, keharmonisan sosial, keimanan, dan juga keberkahan hidup. Dengan menerapkan konsep konsumsi Islami, masyarakat dapat menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih adil, maka seimbang dan penuh kemaslahatan bagi semua pihak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip konsumsi. Nah, prinsip halal merupakan dasar utama dalam kegiatan konsumsi menurut ekonomi syariah. Halal berarti sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk digunakan, dimakan, diminum, dan dimanfaatkan atau dimiliki manusia dalam Islam. Nah, seorang muslim diwajibkan memastikan bahwa seluruh barang dan jasa itu dikonsumsi berasal dari sumber yang halal, baik dari segi gizi, zat, proses, dan maupun cara memperolehnya. Setelah itu, prinsip halal ini tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman saja, tetapi juga mencakup pakaian, kosmetik, obat-obatan, apotik, produk keuangan, dan sumber penghasilan juga, dan juga cara transaksi. Nah, Islam ini sangat menekankan pentingnya mengonsumsi barang yang halal karena makanan dan harta yang halal akan mempengaruhi kebersihan hati, akhlak, serta kualitas ibadah seseorang.
Sebaliknya juga, harta dan makanan haram akan membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia, secara spiritual maupun sosial. Contoh penerapan prinsip yang halal itu adalah membeli makanan yang memiliki jaminan halal, menghindari minuman keras dan narkoba, tidak menggunakan uang hasil riba, penipuan, korupsi, ataupun itu pencurian. Nah, memilih produk yang diproduksi dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, dalam kehidupan modern, prinsip halal menjadi semakin penting karena banyak produk beredar di masyarakat yang belum jelas kehalalannya. Oleh sebab itu, seorang muslim harus berhati-hati dalam selektif untuk memilih produksi yang ingin dikonsumsinya. Nah, selain memberikan ketenangan batin, konsumsi halal juga menciptakan keberkahan dalam hidup. Harta halal bagi diri sendiri. Harta yang halal akan membawa manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Nah, Islam mengajarkan bahwa keberhasilan hidup bukan hanya diukur dari banyaknya harta, tetapi keberkahan harga tersebut. Nah, selanjutnya prinsip yang kedua adalah prinsip thayyib atau baik dan berkualitas. Nah, selain halal, Islam juga mengajarkan prinsip thayyib dalam konsumsi. Thayyib berarti baik, bersih, sehat, aman, berkualitas, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Suatu barang mungkin halal, tetapi belum tentu baik untuk dikonsumsi jika dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan manusia. Nah, prinsip thayyib menunjukkan bahwa Islam itu sangat memperhatikan kualitas hidup manusia. Konsumsi tidak boleh hanya berdasarkan rasa suka atau keinginan semata, tetapi harus mempertimbangkan manfaat dampaknya bagi tubuh, akal, dan juga kehidupan sosial. Nah, contoh penerapan prinsip thayyib adalah mengonsumsi makanan bergizi dan juga sehat, menghindari makanan basi ataupun tercemar, memilih produk yang aman untuk digunakan, terus menghindari zat berbahaya yang merusak tubuh. Selanjutnya adalah mengkonsumsi makanan secukupnya agar kesehatan kita itu terjaga. Dalam kehidupan modern, banyak masyarakat lebih tertarik pada makanan instan dan produk siap saji tanpa memperhatikan kandungan gizinya. Nah, padahal pola konsumsi yang tidak sehat dapat menyebabkan berbagai penyakit dan menurunkan kualitas hidup manusia. Islam mengajarkan bahwa tubuh manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dengan baik. Oleh karena itu, konsumsi yang sehat dan berkualitas itu menjadi bagian penting dalam menjalankan ajaran Islam. Prinsip thayyib juga mengajarkan kebersihan dalam mengkonsumsi. Makanan dan minuman yang bersih akan menjaga kesehatan dan membantu manusia menjalankan aktivitas dengan baik. Lalu yang ketiga adalah prinsip kesederhanaan. Nah, di mana kesederhanaan ini merupakan salah satu prinsip dalam konsumsi ekonomi syariah. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup sederhana dan menghindari sikap berlebihan dalam menggunakan harta. Kesederhanaan berarti menggunakan sesuatu kebutuhan tanpa pemborosan dan hidup bermewah-mewahan. Dalam kehidupan modern ini, banyak manusia yang berlomba-lomba menunjukkan kekayaannya melalui gaya hidup mewah, barang bermerek, dan konsumsi yang berlebihan. Nah,
Akibatnya ini muncullah perilaku konsumtif yang sering menyebabkan hutang, pemborosan, dan juga hilangnya rasa syukur. Islam itu melarang manusia menikmati kenikmatannya itu di dunia, tetapi melarang perilaku yang melampaui batas. Nah, sikap sederhana membantu manusia itu lebih berbijaksana dalam menggunakan hartanya. Contoh perilaku yang sederhana itu bisa seperti membeli barang sesuai dengan kebutuhan, tidak mengganti barang karena ikut-ikutan tren, terus mengutamakan manfaat dari gengsi, dan menggunakan harta secara hemat dan terencana, dan menghindari pembelian dari yang tidak penting gitu. Nah, sederhana ini memberikan banyak manfaat. Manfaatnya itu menjaga kestabilan ekonomi keluarga, menghindarkan manusia dari sifat sombong, membantu mengurangi pemborosan. Setelah itu menumbuhkan rasa syukur, membantu seseorang lebih peduli terhadap kondisi orang lain. Nah, dalam Islam, kesederhanaan ini juga mencerminkan akhlak yang mulia dan mengendalikan diri terhadap hawa nafsu. Orang yang hidup sederhana cenderung itu lebih tenang, bersyukur, dan mampu mengelola kehidupannya lebih baik. Nah, prinsip yang keempat adalah prinsip keseimbangan. Nah, di mana prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah itu mengajarkan bahwa konsumsi harus dilakukan dengan cara yang proporsional dan tidak berlebihan. Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan juga rohani, antara kepentingan dunia dan akhirat, serta antara hak pribadi dan juga hak sosial. Keseimbangan berarti seorang tidak terlalu boros tetapi juga tidak terlalu pelit. Penggunaan harta harus disesuaikan dengan kemampuan dan juga kebutuhan hidup. Dalam praktiknya, prinsip keseimbangan dapat diterapkan dengan mengatur pengeluaran sesuai pendapatan, menyisihkan sebagian harta untuk tabungan, mengeluarkan zakat dan sedekah, menghindari hutang dan konsumtif, dan memenuhi kebutuhan keluarga secara wajar. Prinsip keseimbangan ini sangat penting karena dapat membantu manusia itu hidup lebih teratur dan menghindari krisis keuangan, menjaga hubungan sosial, menumbuhkan ketenangan hidup, dan juga menghindari sikap yang berlebihan. Nah, Islam mengajarkan bahwa keseimbangan adalah jalan terbaik dalam kehidupan konsumsi yang seimbang akan membantu manusia mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Nah, selanjutnya adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam konsumsi berarti menggunakan harta dengan cara yang tidak merugikan orang lain dan tetap memperhatikan hak masyarakat. Islam sangat menantang segala bentuk konsumsi yang menyebabkan ketidakadilan sosial. Keadilan dalam konsumsi mencakup tidak penimbunan barang kebutuhan pokok, tidak monopoli barang, tidak menggunakan harta untuk kemaksiatan, tidak mengambil hak orang lain, memberikan hak pekerja dan juga masyarakat dengan adil. Islam mengajarkan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Nah, karena itu sistem ekonomi syariah mendorong pemerataan kesejahteraan melalui zakat, sedekah, dan berbagai bentuk kepedulian sosial. Prinsip keadilan juga mengajarkan agar seseorang tidak hidup bermewah-mewahan. Nah, sementara di sekitarnya itu masih banyak orang yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, manfaat prinsip dari keadilan ini adalah mengurangi kesenjangan sosial,
menumbuhkan rasa persaudaraan, menciptakan stabilitas ekonomi masyarakat, dan juga menghindari konflik sosial akibat ketimpangan ekonomi. Dengan adanya prinsip keadilan ini, kehidupan masyarakat akan menjadi lebih harmonis dan juga sejahtera. Selanjutnya, prinsip tanggung jawab. Nah, di mana dalam ekonomi syariah setiap manusia itu bertanggung jawab terhadap harta yang dimilikinya. Harta bukanlah hak yang harus digunakan secara benar dan bermanfaat, tapi harta bukan hanya hak pribadi, tetapi amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, prinsip tanggung jawab mengajarkan bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai di mana harta diperoleh, untuk apa harta itu digunakan, dan apakah digunakan secara halal, dan apakah terdapat unsur pemborosan dari harta tersebut. Nah, seorang muslim harus berhati-hati dalam membelanjakan hartanya agar tidak digunakan untuk hal-hal yang sia-sia atau merugikan diri sendiri dan orang lain juga. Contoh penerapan prinsip tanggung jawab ini adalah mengelola keuangan dengan baik, menghindari pembelian impulsif, menabung untuk kebutuhan masa depan, menggunakan harta untuk hal yang lebih bermanfaat, dan juga membantu keluarga dan masyarakat yang membutuhkan. Prinsip tanggung jawab juga mengajarkan pentingnya perencanaan keuangan agar kehidupan ekonomi tetap stabil dan menimbulkan kesulitan di masa depan, dan agar tidak menimbulkan kesulitan di masa depan. Selanjutnya adalah prinsip kepedulian sosial. Nah, di mana ekonomi syariah itu tidak hanya memperhatikan kepentingan individu saja, tetapi juga kesejahteraan masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu, konsumsi dalam Islam harus disertai dengan kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Islam mengajarkan bahwa di dalam harta seseorang itu terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Karena itu, seorang muslim itu dianjurkan untuk bersedekah, membayar zakat, infak, fakir miskin, korban bencana, dan membantu kerabat dan tetangga yang dalam kesulitan. Kepedulian sosial ini sangat penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan penuh persaudaraan. Nah, ada nih manfaat kepedulian sosial. Nah, manfaatnya itu apa sih? Manfaatnya itu adalah mengurangi kemiskinan, memperkuat hubungan sosial, menumbuhkan rasa kasih sayang, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan juga menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam Islam juga harta yang digunakan untuk membantu orang lain itu tidak akan berkurang, tetapi justru itu membawa keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita akan membahas maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, kegiatan konsumsi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kehidupan pribadi, tetapi juga membawa maslahah atau kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Maslahah menjadi ukuran utama dalam menentukan apakah suatu konsumsi itu dianggap baik atau tidak menurut ajaran Islam. Nah, dengan kata lain, seorang muslim itu tidak bebas mengonsumsi apa saja karena memiliki kemampuan ekonomi, hanya melainkan mempertimbangkan memanfaatkan keberkahan serta dampaknya bagi diri sendiri dan orang lain. Secara umum, maslahah dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan. Dalam konteks konsumsi, maslahah berarti barang atau jasa yang dikonsumsi harus memberikan manfaat bagi jasmani, rohani, akal, harta, dan kehidupan sosial manusia. Oleh karena itu, Islam mengatur bahwa konsumsi hanya dilakukan secara halal, baik, dan tidak berlebihan. Nah, barang yang haram merusak kesehatan atau menimbulkan mudarat
tidak termasuk dalam konsumsi yang mengandung maslahah. Konsep maslahah dalam konsumsi juga berkaitan dengan tujuan syariat Islam atau maqasid syariah. Nah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Misalnya nih, mengkonsumsi makanan halal yang bergizi. Nah, itu tuh termasuk bentuk menjaga kesehatan dan jiwa manusia. Menghindari minuman keras dan narkoba merupakan upaya menjaga akal, menggunakan harta secara bijaksana dan tidak boros. Nah, itu tuh termasuk menjaga harta agar tidak terbuang sia-sia. Maslahah memiliki beberapa fungsi penting dalam konsumsi ekonomi syariah. Nah, yang dimana yang pertama itu adalah sebagai pedoman dalam memilih barang dan jasa yang benar-benar bermanfaat. Yang kedua, sebagai pengontrol agar manusia itu tidak terjebak dalam perilaku konsumtif dan pemborosan. Nah, yang ketiga adalah sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan juga kepentingan sosial. Dalam Islam, seseorang dianjurkan untuk menikmati rezeki yang halal, tetapi tetap juga memperhatikan hak orang lain melalui sedekah, zakat, dan sikap saling tolong-menolong. Selain itu, konsep maslahah ini mengajarkan bahwa kepuasan dalam konsumsi itu tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual. Nah, seorang akan merasa lebih tenang dan berkah ketika mengonsumsi sesuatu yang halal dan diperbolehkan dengan cara yang baik. Maksudnya diperoleh dengan cara yang baik. Nah, dengan demikian, tujuan konsumsi dalam ekonomi syariah bukan hanya sekedar mencari kepuasan duniawi, melainkan juga memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dan mencapai kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, poin selanjutnya adalah perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Apa sih perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah itu? Nah, saya akan menjelaskannya. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah itu adalah cara seseorang menggunakan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam pandangan syariah, konsumsi bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari ibadah yang harus dilakukan dengan cara benar, bertanggung jawab. Nah, oleh sebab itu, setiap keputusan konsumsi harus mempertimbangkan aspek halal, manfaat, keadilan, dan juga keberkahan. Perilaku konsumsi seorang muslim itu didasarkan pada prinsip kesederhanaan dan juga keseimbangan. Pada prinsip kesederhanaan, Islam itu melarang sikap yang berlebih-lebihan atau israf dan pemborosan atau tabzir. Nah, karena dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat. Seorang muslim dianjurkan untuk hidup yang sederhana, menggunakan harta sesuai kebutuhan dan tidak menjadikan kemewahan itu sebagai tujuan utama hidup. Nah, sikap ini bertujuan agar manusia tidak dikuasai oleh hawa nafsu dan tetap bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dalam ekonomi syariah, konsumsi juga harus memperhatikan kehalalan produk. Nah, barang dan jasa yang dikonsumsi itu wajib halal dari segi zat maupun cara memperolehnya. Hal ini itu menunjukkan bahwa Islam memperhatikan kualitas konsumsi, nah bukan hanya kuantitasnya. Jadi, mengkonsumsi barang halal itu meyakini akan membawa ketenangan batin, kesehatan, keberkahan dalam hidup. Selain memperhatikan kebutuhan pribadi, perilaku konsumsi syariah juga mengandung nilai sosial. Seorang muslim tidak boleh bersikap individualis dalam menggunakan hartanya.
Sebagian rezeki yang dimiliki adalah harus disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Nah, perilaku konsumsi syariah juga menekankan pentingnya tanggung jawab moral. Seorang konsumen muslim harus berhati-hati dalam memilih produk agar tidak mendukung kegiatan yang bertentangan dengan syariat, seperti perjudian, riba, atau usaha yang merugikan masyarakat. Konsumsi yang baik adalah konsumsi yang membawa manfaat bagi diri sendiri dan juga keluarga, lingkungan, dan juga masyarakat luas. Pada akhirnya, perilaku konsumen dalam ekonomi syariah ini bertujuan menciptakan kehidupan yang seimbang antara kebutuhan material dan spiritual. Konsumsi tidak hanya dipandang sebagai alat pemuas keinginan, tetapi juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kesejahteraan sosial dan mencapai kebahagiaan yang hakiki. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah saya sampaikan adalah konsumsi dalam ekonomi syariah itu merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan tetap berpedoman pada ajaran Islam. Dalam pandangan syariah, konsumsi tidak hanya bertujuan memperoleh kepuasan materi, tetapi juga harus memberikan manfaat, keberkahan, serta mendukung terciptanya kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat. Oleh karena itu, setiap aktivitas konsumsi harus dilakukan secara halal, baik, seimbang, dan juga penuh tanggung jawab. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa seluruh harta yang dimiliki manusia merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yang penggunaannya akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, seorang muslim harus mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif dan pemborosan. Nah, prinsip-prinsip konsumsi seperti halal, thayyib, kesederhanaan, keseimbangan, keadilan, serta larangan israf dan juga tabdzir menjadi pedoman penting agar konsumsi dilakukan secara bijaksana dan sesuai dengan syariat. Nah, konsep maslahah juga menjadi tolak ukur utama dalam konsumsi ekonomi syariah. Konsumsi yang baik adalah konsumsi yang membawa manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Dengan adanya konsep maslahah, manusia diajarkan untuk menjadi lebih selektif dalam memilih barang dan jasa, serta mengutamakan kemanfaatan dibandingkan sekedar kepuasan sesaat. Selain itu, perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah ini mencerminkan kualitas keimanan dan moral seseorang. Nah, seorang muslim ini dianjurkan sederhana, tidak boleh berlebihan, peduli terhadap sesama, serta menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Perilaku konsumsi Islami juga dapat membantu menciptakan kestabilan ekonomi keluarga, mengurangi kesenjangan sosial, dan membangun kehidupan masyarakat yang lebih harmonis. Di era modern saat ini, ketika gaya hidup konsumtif semakin berkembang akibat pengaruh teknologi dan media sosial, penerapan prinsip konsumsi Islami menjadi sangat penting. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari, manusia akan lebih mampu mengelola harta dengan baik, menjaga keseimbangan hidup, serta memperoleh keberkahan dan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.